Ibu, jenis seni bela diri apa yang sedang dilukis oleh Jushibo itu? Dia menggambar kaligrafi sebagai gerakan. Dia sedang menulis. Tapi aku sudah menontonnya begitu lama. Aku tidak bisa melihat apa yang dia tulis. Dia menulis segel kecil. Kamu biasanya tidak repot-repot membaca. Menulis itu wajar saja tidak bisa dimengerti. Font apa yang dia tulis sekarang? Apa yang dia tulis sekarang adalah rumput liar Zhangsu. Rumput liar. Goyangkan peri 3 kali, aku tidak mengerti. Master hahaha. Menyerah. Adik seperguruan. Pahlawan macam apa kamu ini? Tidak masuk akal. Melukai dengan pedang. Lelucon jahat. Apakah kamu bilang sebelum pertandingan bahwa senjata tersembunyi tidak diperbolehkan? Jika tadi yang terluka oleh senjata tersembunyi adalah Xiao Wang. Xiao Wang pasti akan mengakui kekalahan. Diam. Kakak Ju. Senjata tersembunyi beracun. Aku akan menutup titik mencegah racun. Ayo paman. Kuo Daxia sekarang dikalahkan oleh orang Mongolia ini. Apa yang harus kita lakukan? Baik. Pertandingan pertama dimenangkan oleh Xiao Wang Sekera Kebetulan. Pertandingan kedua akan dimainkan oleh kakak senior Xiao Wang Dalba. Aku tidak tahu pahlawan mana yang berani datang dan belajar. Ayo. Kak Jing, kita sudah kalah 1 pertandingan. 2 pertandingan sisanya tidak boleh kalah. National Master Golden Dragon akan ditangani olehmu. Dalba ini, biarkan aku yang melakukannya. Hei, bagaimana bisa begitu? Kamu tidak enak badan, tidak layak bertarung. Ya ibu, apa yang harus aku lakukan jika aku menggerakkan gas janin? Nyonya Kuo orang Mongolia ini melukaiku. Adik seperguruan aku akan datang kali ini. Situasinya mendesak. Itu saja yang ada. Senior kelima, kamu harus berhati-hati. Hahaha. Bibi kamu. Sudah lama aku tidak melihatmu. Kamu terlihat kurus. Tentu saja karena aku merindukanmu. Berapa kali kamu merindukanku dalam sehari? Aku merindukanmu setiap hari. Setidaknya 200 kali sehari. Hanya 200 kali? Tidak cukup, aku ingin 300 kali. 300 kali tidak cukup. 200 kali di pagi hari. 200 kali di siang hari. Aku merindukanmu 200 kali di sore hari. Merindukanmu 200 kali di malam hari. Setiap malam dalam mimpiku. Memimpikanmu. Mencium cantik. Dahi mata yang indah. Wajah yang cantik. Berapa kali itu? Banyak-banyak kali. Aku ingin semuanya dalam mimpiku juga. Bibi kamu sangat baik. Oke. Wow, siapa? Tahukah kamu menakuti bibiku? Ah. Pamanku, siapa yang memukulmu seperti ini? Mongolia. Teman-teman kita sedang berada di tengah 3 turnamen. Menang 2 game berturut-turut. Kemudian sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya, aliansi bela diri ini terutama ditangani oleh guru keluarga. Bajingan mana yang melakukan pekerjaan dengan baik? Apakah itu kamu? Tahukah kamu menakuti bibiku? Aku. Apa yang kamu inginkan? Datang dan berikan bibiku 10 koutou binatang kecil. Kapan giliranmu buang kotoran di sini? Siapa yang disebut binatang kecil? Binatang kecil itu memanggilmu. Kenapa kamu memanggilku? Hahaha. Nakal, lebih baik kamu pergi dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan Xiao Wang kalau dia kasar padamu. Siapa yang dipanggil si nakal itu? Si anak nakal itu dipanggil hahaha. Kuo Daxia, kita ada kesepakatan sebelumnya. Siapa yang bisa menang 2 pertandingan akan menang. Sekarang kita sudah menang 2 pertandingan. Apakah kalian orang-orang dari tengah? Semuanya mundur. Tidak bisa dipercaya. Penjahat dengan reputasi palsu? Konferensi bela diri kalian hari ini. Apakah semua murid bertarung mewakili guru? Ya, kita sudah menang 2 pertandingan. Oleh karena itu posisi, sebagai pemimpin aliansi bela diri, harus dipegang oleh guru keluarga. Aku tahu kalian sudah menang 2 pertandingan. Tapi kalian belum mengalahkan kami. Kalian belum mengalahkan murid guruku. Siapa murid gurumu? Apakah kamu bodoh? Tentu saja murid guruku adalah aku. Kamu. Apakah kamu menghitung sekarang? Menang dari 3. Siapa yang akan menang? Siapa pemimpin aliansi bela diri? Jika guruku menang, guruku adalah pemimpin aliansi bela diri. Sialan lagi dan lagi. Kalian punya banyak orang. Kapan itu akan berakhir?
Kamu pikir aku ingin jadi pemimpin bela diri ini? Tidak berharga sama sekali. Siapa yang membuat guruku melihatmu tidak senang? Siapa gurumu? Jauh. Dekat. Kamu lihat ke sini. Bagaimana cantiknya? Nicole, kamu berani menggoda raja ini. Raja ingin nyawamu. Ah! Metode tongkat anjing. Rong-er, kapan kamu mengajarkan metode tongkat anjing? Metode tongkat anjing tidak akan disebarkan. Bagaimana mungkin aku mengajarkannya padanya? Aneh. Haha. Kamu tidak perlu sopan padanya. Seriuslah padanya. Dia bukan tandinganmu. Hei, berani lawan aku? Oke. Maka aku mengundang semua pahlawan yang hadir untuk menjadi saksi. Hari ini aku akan mengambil nyawa anak ini. Semua ini salahnya. Tidak ada orang lain. Maka silakan undang semua pahlawan yang hadir. Saksi untuk Xiao Wang. Hari ini Xiao Wang ingin nyawa anak ini. Dia yang memulainya. Tidak ada orang lain. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih semuanya. Kamu lelah? Tidak terlalu lelah. Kamu kemari. Ketua geng Lu bawa tongkat anjing. Oh, Bagaimana dengan anjingnya? Kamu harus pakai tongkat anjing. Lembeng Gang Penjames. Aku pinjamkan sementara. Anjingnya harus dikembalikan setelah dipukul. Itu Tante Kuo. Dan paksa dia menyerahkan penawarnya. Hembuskan untuk kami. Halo. masih mau bertarung atau tidak? HMPH, kamu bicara apa? Aku kasih tahu, aku tidak akan bertarung denganmu tanpa alasan. Atau bagaimana? Mari kita bertaruh sesuatu. Oke. Jika kamu kalah, berlutut di depan pangeran ini. 3 kali sujud. Siapa nama kakek? Panggil kakek cucu baik. Anak kecil. Kamu mau apa? Aku tidak mau apa-apa, asalkan aku menang. Kamu harus menyerahkan penawarnya. Aku bisa kalah darimu. Berhenti berhayal. HMPH. Katakan. Siapa majikanmu? Apa kamu tuli? Aku sudah mengatakannya 800 kali. Dia adalah majikanku. Menang 3 kali. Kita sudah menang 2 pertandingan. Pemimpin seni bela diri itu majikanku. Oke, gadis berambut pirang. Bagaimana aku bisa duduk di posisi ini sebagai pemimpin aliansi seni bela diri? Karena kamu sangat ingin melawanku. Aku akan bermain 2 trik denganmu. Oke, bagaimana jika kamu tidak bisa mengatasi 10 gerakanku? Jika kamu tidak bisa mengatasinya, ya tidak bisa. Bagaimana seharusnya? Bibi hati-hati. Rong-er gadis ini masih muda. Aku khawatir dia bukan lawan dari Jinlun Imperial Preceptor. Karena aku bisa membiarkannya bermain. Kurasa kungfu gadis ini seharusnya di atas rata-rata. Wow. Sudah lebih dari 10 gerakan. Kamu masih bertarung. Kakak Jing, kamu baik-baik saja. Kalian para ahli bela diri dari Central Plains benar-benar hina. Menepodengen lebih sedikit. Biksu malang ini tidak punya kata-kata hari ini. Master Wang. Kuo Daxia.
Akan ada pertemuan lagi nanti. Master memiliki keterampilan internal yang luar biasa. Kuo sangat mengagumi. Biarkan pamanmu mengambil 2 pil Juhua Yulu dulu. Kakak Ju mengambil 2 pil Juhua Yulu. Racun tidak akan terjadi untuk sementara. Nona Long, terima kasih atas bantuanmu kali ini. Untuk menyelamatkan muka ahli bela diri Central Plains kita. Dari siapa kamu belajar seni bela diri? Aku belajar semua seni bela diriku dari bibiku. Kamu tidak percaya padaku. Ah, Rong Er. Nona Long dan Kuo Er memang memiliki kungfu yang sejalan. Selalu licik. Sebaliknya gadis naga ini tidak akan pernah berbohong. Gadis naga, apakah kamu benar-benar mengajarkan kungfu ini? Ya, bagaimana menurutmu? Jika kamu mengajar dengan baik, siapa gurumu? Guru sudah meninggal. Saya belum menanyakan nama guru saya. Guru adalah guru. Oh, Nyonya Kuo. Biasa bagi orang-orang di dunia bela diri untuk mengatakan kebenaran tentang guru mereka. Mengapa kamu tidak bertanya lagi? Tamu masih menunggu. Kakak kelima benar. Semuanya silakan duduk, ayo pergi. Bibi. Apakah kamu percaya mereka benar-benar memiliki hubungan guru-murid? Guru atau murid? Saya melihat mereka lebih seperti pasangan. Ayo. Hahaha. Silakan undang para pahlawan. Hari ini berkat kakak Yang dan gadis naga membuat konspirasi Mongol gagal. Saya mengusulkan bersulang untuk keduanya. Bagaimana? Oke. Kakak Yang, silakan duduk. Bibi duduk. Oke. Hei. Rong Er, kamu bilang sebelumnya karaktermu tidak benar. Bela diri yang buruk, tidak layak untuk Fuer. Apa yang kamu katakan sekarang? Kali ini, dia membuat pertempuran seperti itu untuk bela diri Tiongkok. Bahkan jika ada yang salah sebelumnya, itu lebih banyak jasa daripada kesalahan. Kali ini saya melewatkannya. Karakter dan bela diri semuanya baik. Saya sangat menyukainya. Apa yang saya katakan sebelumnya? Bagaimana menurutmu? Kakak Jing, kamu yang memutuskan. Ah, Baiklah, ayo Bibi. gadis naga. Gadis naga. Dulu aku kenal ayahnya 8 kali. Keluarga kami sudah berteman turun-temurun. Aku punya seorang putri tunggal. Penampilan dan ilmu bela dirinya lumayan. Jadi kami ingin menjodohkan putri kami dengan putra kami. Tapi kedua orang tuanya sudah meninggal. Sekarang terserah kalian untuk memutuskan. Aku ingin memanfaatkan pertemuan para pahlawan hari ini. Ayo tambahkan keceriaan. Minta 2 senior untuk memimpin keseluruhan situasi pernikahan ini. Bagaimana menurut kalian? Paman Kuo, kebaikanmu yang besar akan kuingat selalu. Tapi dia lahir dalam kemiskinan. Sungguh tidak layak untuk putri tercintamu. Tolong Paman Kuo tarik kembali perintahmu. Oh, semua orang adalah keluarga kita sendiri. Jangan terlalu rendah hati. Tidak, Paman Kuo, apa yang kau suruh aku lakukan? Aku rela naik gunung pisau turun lautan api. Tapi pernikahan adalah satu-satunya hal besar. Sulit untuk dipatuhi. Yang Kuo, kau pikir kau siapa? Sepanjang hidup pamanku, tidak mungkin menikahi orang sepertimu. Hei Fuer. Lewat. Apakah Nona Long benar-benar gurumu? Ya, Apa kau sudah bersujud dan memberi salam? tentu saja ya. Kak Jing, Fuer masih muda. Jangan khawatir tentang pernikahan. Hari ini adalah pertemuan para pahlawan. Kita masih merundingkan pemilihan aliansi. Mari kita kesampingkan urusan anak-anak kita untuk sementara. Rong Er, aku hampir mati bekerja. Gadis naga itu, pernikahan Kuo Er dan Fuer. Bicarakan nanti. Aku akan menikahkan putraku. Dia tidak akan menikahi putrimu. Maaf. Ah, ini gadis Rong kamu. Bukankah kamu baru saja bilang kalau kakak yang itu muridmu? Ya, aku pernah mengajar bela diri. Tapi sekarang bela dirinya sudah setara denganku. Aku suka dia di dalam hatiku. Aku tidak ingin menjadi gurunya. Aku ingin menjadi istrinya. Aku pikir anakku tidak menyukaiku. Aku sangat sedih sampai ingin mati.
Tapi sekarang aku tahu, dia benar-benar menyukaiku. Bibi, jangan khawatir. Aku akan mencintaimu seumur hidupku. Aku pasti akan menikahimu. Ayo kita pergi. Oke. Hei gadis naga. Gadis naga, tunggu sebentar. Kamu adalah pemimpin aliansi bela diri untuk bergabung. Apakah kamu perlu berpikir 2 kali tentang ini? Aku tidak ingin menjadi pemimpin aliansi bela diri. Kamu suka saat kamu baik. Jika kamu benar-benar ingin melepaskan, itu seharusnya diberikan kepada pemimpin geng Lama Hong. Aku tidak akan melakukannya. Ayo kita pergi. Hei, ayo pergi. Berhenti Yang Kuo. Kamu menipu gurumu dan menghancurkan leluhurmu. Sudah membuatku sedih. Berani-beraninya kamu melakukan hal seperti ini hari ini. Shao adalah orang yang baik. Aku tidak bisa membiarkanmu. Shao Zijing, aku tidak ingin mempermalukanmu di depan banyak orang. Pergi sekarang. Kakak Zheng, ayo. Kamu datang dan perkenalkan semua orang. Malam itu dia dan gadis naga telanjang. Mari kita berhenti berbicara. Lihatlah langit dan bumi. Mereka masih mentor dan murid. Kamu berjanji padaku, juga menjamin aku tidak akan membiarkan orang kelima mengetahuinya. Ya, aku tidak melanggar janjiku. Aku tidak membiarkan orang kelima mengetahuinya. Ada orang Kinam. Orang ketujuh. Ada lebih dari 100 orang. Semua orang di dunia akan tahu. Kakak senior. Ayo kita mulai. Tunggu Yang Kuo. Naga perempuan Shao Zijing. Dia melanggar sumpahnya. Bahkan orang miskin pun malu. Api naga perempuan itu, sebagai pemimpin aliansi bela diri, mudah menyakiti orang. Kamu harus memberikan penjelasan. Mengapa kamu membedakan benar dan salah? Tahukah kamu, aku masih memilih namamu untukmu. Aku tahu semua orang yang tidak bersalah. Yuba ITU, berita baik. Jika kamu tahu kesalahanmu, bukankah itu mengkhianati usahaku untukmu? Jika Paman Kuo benar-benar salah, itu harus diubah. Tapi aku menghormati dan mencintai guruku. Aku tidak merasa aku salah. Ayo kita mulai. Tunggu Yang Kuo. Naga perempuan Shao Zijing. Dia melanggar sumpahnya. Bahkan orang miskin pun malu. Api naga perempuan itu, sebagai pemimpin aliansi bela diri, mudah menyakiti orang. Kamu harus memberikan penjelasan. Mengapa kamu membedakan benar dan salah? Tahukah kamu, aku masih memilih namamu untukmu. Aku tahu semua orang yang tidak bersalah. Yuba ITU, berita baik. Jika kamu tahu kesalahanmu, bukankah itu mengkhianati usahaku untukmu? Jika Paman Kuo benar-benar salah, itu harus diubah. Tapi aku menghormati dan mencintai guruku. Aku tidak merasa aku salah. Kau. Paman Kuo juga baik untukmu. Mengapa kalian semua melihatku seperti itu? Aku benar-benar tidak tahu di mana aku salah. Naga perempuan adalah gurumu. Kalau begitu dia adalah kakakmu. Kalian berdua tidak boleh menjalin hubungan dengan anak-anak. Tahukah kamu, Bibi dan aku benar-benar saling mencintai. Aku akan memberitahumu, bagaimanapun juga, di kehidupan ini aku akan menikahi bibiku. Untuk menikahi gurumu, itu akan sangat keterlaluan. Paman Kuo. Tidak, aku tidak memikirkannya. Jadi kamu juga bicara seperti itu padaku. Baiklah, sekarang jika kamu melihatnya dan merasa tidak nyaman, jika tidak enak dipandang, kamu bisa memukulku sampai mati. Aku menganggapmu seperti anakku sendiri. Aku lebih baik memukulmu sampai mati dengan aku satu juga tidak tangan. ingin melihatmu membuat kesalahan. Ayo kamu. Kakak Jing, Aku tidak ingin melihatmu lagi. Lakukan sendiri. Tidak ada yang tersisa di sini. Tinggalkan tempatmu sendiri. Hei, Bibi, kemana kita pergi sekarang? Kembali ke makam. Kembali ke makam kuno. Ya, meskipun di sini sangat ramai, tapi di mana-mana ada orang yang tidak masuk akal. Lebih baik tenang di makam kuno. Itu benar. Bisa tinggal bersama bibiku di makam kuno seumur hidup. Hidup tanpa penyesalan. Apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Baiklah. Bagus untuk dipikirkan. Di makam kuno.
Aku merindukan dunia indah di luar setiap hari. Hei, tapi aku benar-benar pergi keluar untuk berjalan-jalan. Lebih baik menemukan kehidupan yang bersih di makam kuno. Orang-orang di luar sana bicara sepanjang hari. Jangan kita bicarakan itu. Aku tidak suka. Bibi tidak suka mendengarnya. Jangan kita bicarakan itu. Oh Bibi, bagaimana menurutmu tentang guru kerajaan hari ini? Bagaimana ilmu bela dirinya? Ilmu bela diri guru kerajaan roda emas hari ini benar-benar luar biasa. Kalau kamu tidak mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkanku, aku takut aku juga tidak bisa menahannya. Aku tidak berpikir begitu. Bibi, apakah kamu reinkarnasi seorang bodhisattva? Apa yang bisa dilakukan roda emas dan perak itu padamu jika kita bekerja keras di makam? Itu Golden Whale Imperial Preceptor pasti bukan lawan kita. Aku ingat sekarang, setelah kita masuk ke makam, jangan keluar. Tidak perlu melawannya. Bagian ketujuh dari Song Air Jade Girl Heart Sutra. Kita tidak pernah menguasainya. Apakah kamu ingat? Aku ingat kita tidak bisa memisahkannya. Selalu terasa seperti ada yang kurang. Aku juga tidak memahaminya. Tapi hari ini aku melihat pedang Qiu Chuji bergetar beberapa kali, mengingatkanku pada sesuatu. Apa itu? Kuas Zen Kungfu dan Jade Girl Heart Sutra digunakan bersamaan. Ini adalah niat sebenarnya dari bab 7. Tapi Jade Girl Heart Sutra dari Nenek Patriark, bukankah itu dirancang khusus untuk membatasi ilmu pedang Kuan Sen? Aku juga berpikir begitu, tapi sejak berpisah denganmu, aku akhirnya mengerti apa yang diinginkan Nenek Patriark. Aku belum melihatmu selama beberapa hari. Aku sudah merindukanmu sampai mati. Patriark dan Wang Chong yang belum bertemu selama beberapa dekade. Jadi rindu seperti apa? Jadi ketika dia menulis yang ketujuh, dia berharap dia dan Wang Chong yang masing-masing membuat seorang gadis Gyo ilmu pedang sejati. Dua orang saling mendukung, pukul dan pukul. Ya, kenapa aku tidak memikirkan itu? Kenapa kamu tidak mencoba dan membiarkan aku menggunakan ilmu pedang gadis Gyo semua ilmu pedang sejati berlatih? Ide bagus. Anak itu yang Kuo benar-benar tidak tahu menghargai. Guru menjodohkan adiknya dengannya. Itu adalah berkah yang dia dapatkan selama beberapa kehidupan. Tidak disangka, dia menolak pernikahan itu sendiri. Itu keterlaluan. Kakak, apakah kamu berpikir begitu? Tentu saja ada juga. Jika itu untuk orang-orang baik di dunia persilatan, sebarkan kabarnya. Kamu memaksa yang Kuo untuk menikah. Pada saat itu, jika kamu benar-benar melompat ke sungai kuning, kamu tidak akan bisa membersihkannya. Aku benar-benar tidak tahu apa yang bagus dari pria yang bernama Yang itu. Adik junior kamu wanita cantik seperti bunga, dan giok menikahi Yang Kuo. Itu seperti bunga di atas kotoran sapi. Yang Kuo, aku ingin menyelesaikan masalah denganmu. Hei adik kecil. Fu Mei, aku memperingatkanmu. Jangan ikut, jangan sebutkan itu kepada ayahku. Kalau tidak, aku tidak akan pernah bicara denganmu lagi. Hei. Yang Kuo, aku tidak bisa memaafkanmu. Wow, aku tidak menyangka jurus pedang ini luar biasa. Ofensif dan defensif. Ada perasaan menjadi satu. Jurus pedang saling mendukung ini. Aku tidak tahu apakah itu benar-benar berfungsi. Tidak ada. Bagaimanapun kita bisa berlatih. Yang Kuo. Apakah Nona Kuo baik-baik saja? Aku mencari Yang Kuo. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Apa yang kamu inginkan? Kamu menghina aku 3-4 kali. Di mana aku bersalah padamu? Kapan aku menghina kamu? Dari kecil sampai besar, kamu selalu melawanku. Aku bilang ke timur, kamu pasti pergi ke barat. Apakah ada sesuatu yang sesuai dengan keinginanku? Kamu bilang kamu tidak menghina aku. Ini disebut penghinaan bagimu dan apalagi. Hari konvensi pahlawan. Kamu secara terbuka menolak untuk menikah. Apakah aku benar-benar sangat membencinya? Hal itu. Maafkan aku. Aku dipaksa oleh situasi saat itu. Kemudian aku bertanya padamu. Apakah kamu benar-benar ingin menikahi wanita yang bernama Long ini? Ya. Tapi dia adalah gurumu. Apakah kamu tidak takut dunia akan menertawakanmu? Dan kamu? Kenapa kamu tidak tahu malu? Mundur. Mundur.
Biar aku bilang sesuatu, jangan hina bibiku. Yang Kuo, kamu memang tidak ada harapan. Aku ingin tetap membuka mata. Lihat bagaimana kamu hancur. Bagaimana bisa bau selamanya? 10.000 tahun. Bilang apa? Aku tidak akan bau jika kamu bau. Lewat. Kenapa semua orang tidak membiarkan kita bersama? Bibi dia selalu tidak masuk akal. Biarkan dia sendiri. Kenapa? Kenapa begitu? Kenapa kamu melakukan ini padaku? Aku benar-benar membencimu. Aku benci kamu. Aku benci kamu. Ah, Nona Kuo. Kenapa ada orang yang sangat sedih di sini? Fuer pergi mencarinya. Oke. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Fu Mei tidak mengizinkan kami memberitahumu. Omong kosong ya omong kosong. Fuer dia sangat impulsif. Seandainya saja kakak Wan Jing. Fuer ilmu bela dirinya jauh lebih kuat daripada Fuer. Dia seharusnya baik-baik saja. Aku khawatir tentang Fuer. Akan berbahaya baginya sendirian di luar. TAPI Wronger. Apa pendapatmu? Jadi kamu mengadakan konvensi pahlawan di sini. Aku akan membawa Dawu Xiaowu mencari Fuer. Baiklah, hati-hati. Ayo kita pergi. Coba ini sedikit buah. Ini dia. Sebuah tekote. Oke. Nyonya, menurutmu Fu Mei akan pergi kemana? Anak ini. Nyonya lihat. Lewat. Lewat. Bibiku. Lewat. Sangat senang bertemu Anda di sini, Nona Naga. Apakah Anda melihat Fuer? Kuo Fu, saya melihatnya pagi ini. Apa yang terjadi? Bukankah dia kembali ke Guyon Villa? Apakah sesuatu benar-benar terjadi pada Fuer? Master Huang. Lepaskan aku, lepaskan aku. Lepaskan ibuku dan selamatkan aku. Master Huang, apakah ini putri Anda? Hanya beberapa hari yang lalu, saya juga melihat putri tercinta Anda, Meringkuk di Pelukan and Dam Bertingkamanja. Hidup yang sangat bahagia. Anda adalah master yang sia-sia, tak terkalahkan, tetapi menggertak gadis muda. Apakah Anda tidak malu? Anda kalah dalam kompetisi kemarin dulu. Tetapi bagaimana dengan Anda? Cabang yang tidak relevan. Merusak moral dunia persilatan. Selama Anda mengeluarkan penawar racun dari jarum racun, kita bisa memilih hari lain untuk bertarung. Untuk memutuskan kandidat pemimpin aliansi seni bela diri Songyuan. And Melepaskan Fu, may terlebih dahulu member campaign war, reconsider. Anda dan saya tidak terlambat untuk berdiskusi perlahan. Penawar racun ada pada yang Kuo. Terburu-buru berjanji satu sama lain. Sangat sembrono. Master Wang adalah senjata racun. Anda bukan satu-satunya di dunia ini. Anda melukai murid saya dengan jarum racun. Bisakah saya tidak melukai putri Anda? Menancapkan beberapa paku racun? And memberkan saya pain war weekend. Saya merawatnya. Bicara tentang membebaskan orang. Tidak semudah itu. Anda. Tuan Wang, ikutlah dengan kami ke Mongolia. Anda. Hei Nyonya. Apakah Nyonya baik-baik saja? Duduklah. Master Wang. Jangan takut. Kau adalah tokoh terkenal di dunia bela diri Tiongkok Tengah. Setelah tiba di Mongolia, kami akan memperlakukanmu dengan baik. Setelah pemimpin aliansi bela diri dipastikan, kami akan melindungimu kembali ke Tiongkok Tengah. Melompat keluar jendela dan larikan diri. Pergi dan temui gurumu. Pergi, patuhlah. Cepat pergi. Apakah kalian berdua akan pergi ke Mongolia dengan Gang Master Huang? Paman Kuo dan Bibi Kuo melarangku untuk dekat dengan bibiku. Banyak kejadian. Tapi mereka tidak bermaksud buruk padaku. Bibi Kuo sedang dalam kesulitan hari ini. Bagaimana aku bisa pergi begitu saja? Tapi musuhnya terlalu kuat. Aku bersama bibiku. Aku sama sekali bukan musuh dari biksu ini. Bagaimanapun aku tidak bisa menyelamatkan bibiku. Mengapa mempertaruhkan nyawamu dan nyawa bibimu? Hei, kenapa tidak melapor ke Paman Kuo? Biarkan dia memimpin seseorang untuk menyelamatkan. Hei, kenapa kau menatapku? Jika kalian berdua tidak bersama Gang Master Huang, silakan lakukan sendiri. Bela dirimu cukup bagus. Hati-hati. Dalam 1 atau 2 dekade lagi, mungkin tidak ada lawan di dunia bela diri Tiongkok Tengah. Tapi bukan sekarang. Ayo pergi. Hei, masuk akal untuk pergi. Halo Yang Kuo.
Kau tak punya hati, kau tidak menyelamatkanku. Apakah kau lupa bagaimana ayahku memperlakukanmu dulu? Cepat temui ayahku. Tolong aku. UPS kau bodoh. Itu benar. Jika kalian berdua pergi, akan ada masalah. Sudahlah, tinggallah. HM. Yang Mulia Imperial Preceptor, antidota apa yang kamu inginkan? Aku punya dan mereka tidak. Kenapa kita tidak membuat kesepakatan? Kamu biarkan mereka semua pergi. Tinggalkan aku di sini. Lagi pula kamu adalah guru kerajaan yang terhormat. Apa tidak merepotkan menjaga begitu banyak wanita? Bocah terlalu banyak bicara. HM. HM. Ayo. Kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa, ayo kita pergi dulu. Kamu tidak sehat. Hei Tai. Praktisi bela diri, jangan bicara tentang satria. Apalagi yang bisa dipelajari dari bela diri dibandingkan dengan kamu. Ini 100 kali lebih baik. Benar kalian berdua tidak berguna. Kita harus turun dan melihat. Aku akan membantu. Berhenti. Hanya kemampuanmu. Juga berantakan kalau pergi. Apa yang harus aku lakukan? Mari lihat situasinya dulu. Pikirkan lagi. What? Lalu? Lewat. Tidak disangka dua pedang kita menyatu. Sangat kuat. Dunia ini begitu besar. Ternyata banyak orang yang mampu. Pedang yang luar biasa. Bagaimana aku bisa membayangkannya di Mongolia? Aku seperti katak dalam sumur. Meremehkan pahlawan dunia. Akan ada pertemuan lagi nanti. HM. Mereka bisa menang. Semua berkat set pedang yang luar biasa ini. Jika kamu biarkan dia pergi hari ini, akan sulit untuk menghilangkannya nanti. Melakukan semua kejahatan. Kamu tidak bisa membiarkannya pergi. Ketua Wang. Kamu harus melakukan yang terbaik. Kamu bisa melakukan beberapa trik dengan saya sendiri. Apakah kamu masih ingin menyelamatkan muridmu? Pikirkanlah. Tentu saja. Berbeda. Ini adalah penawar untuk si kutu buku. Nanti akan ada periode. Bibi Kuo penawar. Atau apakah kamu bijaksana? Fuer tidak senang berterima kasih karena kamu menyelamatkan nyawanya. Suruh dia berterima kasih padaku. Hei, jangan terlalu sopan. Sejak Imperial Preceptor Golden Whale pergi, saya juga akan pamit. Kamu ingin pergi kemana? Saya hanya ingin bersama bibi saya sekarang. Temukan tempat sepi untuk tinggal bersama. Jangan khawatir, tidak akan mempengaruhi kamu dan reputasi Paman Kuo. Bagaimanapun, kamu juga menyelamatkan nyawa Fuer. Selain itu sudah larut. Mari kita carry penjinapan untuk malam ini. Bisakah kita pergi besok? Maka lebih baik menghormati daripada mematuhi. Ya, ayo pergi. Gadis naga Nyonya Kuo. Kamu baik pada keluarga kami. Jepit rambut ini mewakili hatiku. Saya harap kamu bisa menerimanya. Jepit rambut ini sangat cantik. Maka saya akan memakainya untukmu. Terima kasih. Sangat cantik. Hei, jika bukan karena dia dan Guer memiliki hubungan guru dan murid, keduanya adalah pasangan yang cantik. Gadis naga, minumlah air. Terima kasih. Kamu sangat menyukainya, bukan? Saya menyukainya. Tapi mengapa kamu tidak membiarkan saya bersamanya? Bagaimana dengan dunia ini? Ada banyak hal yang tidak kamu pahami. Jika kalian berdua menjadi suami istri,
Mereka semua akan merendahkanmu. Merendahkan saya. Apa masalahnya? Bagaimana dengan sebelumnya? Mereka merendahkan mereka. Hidup seumur hidup akan tinggal bersamaku di tempat yang tidak bisa dilihat siapapun. Senang. Mengapa peduli dengan orang lain? Di tempat yang kamu bilang tidak ada yang bisa melihat. Yaitu makam yang cukup besar. Aku sudah tinggal di sana sejak kecil. Aikiyu, apakah kamu akan tinggal di makam kuno itu seumur hidupmu? Tidak pernah keluar lagi. Ya, ada banyak orang jahat di luar sana. Apa yang kamu lakukan di luar? Kalian orang-orang baik, tapi idenya agak aneh. Tapi dia sudah di luar sana sejak kecil. Jika kamu membiarkannya tinggal di makam selamanya, tidak pernah keluar lagi, tidakkah kamu takut dia akan bosan? Aku menemaninya. Dia tidak akan bosan. Tentu saja tidak membosankan pada awalnya. Sudah berapa lama? Dia akan merindukan dunia luar yang penuh warna. Aku tidak bisa meninggalkan makam kuno itu saat itu. Dia bosan. Hidup di bawah gunung itu menyenangkan. Di bawah gunung ada makanan lezat yang tidak akan pernah habis kamu makan. Dan ada segala macam hal keren yang tidak pernah kamu bayangkan. Aku ingat aku. Hei yo. Aku tidak akan memberitahumu. Aku akan bertanya pada Nona Long. Hei, aku tidak tahu apa yang akan aku katakan nanti. Bibi. Aku sudah menyiapkan semua air dan makanan. Kita bisa berangkat besok pagi. Biar aku tanya kamu, apakah kamu akan ada masalah denganku? Apakah kamu akan bosan denganku? Oh Bibi. Mengapa kamu menanyakan pertanyaan ini lagi? Bukankah kamu sudah mengatakannya sebelumnya? Bersama bibiku. Selalu senang. Sampai kita semua tua. Aku kehilangan semua gigiku. Rambut putih. Kita masih harus bersukacita. Tetap bersama. Aku pikir begitu. Baiklah, mari kita tidur. Oke. Tidurlah. Wah Bibi. Bibiku bilang, kamu tidur sama ibu dan anak mereka malam ini. Aku tidur sama 5 bersaudara. Kenapa kamu mau mereka tidur sama kamu? Aku mau tidur sama kamu. UPS, master dan muridnya memang melakukan sesuatu. Perkataan Zhao Zijing tidak salah. Meskipun kedua ini rekan, tapi tetap menjaga sopan santun. Apa yang dia lakukan luar biasa, tidak bisa dipahami. Ibu, Nyonya. Dao Xiao, kamu pergi ke apotek lagi. Jangan tidur sama aku. Ya ya. Ada apa kenapa bukan urusanmu? Aku tahu kenapa mereka berdua bikin guru. Tidak ada anjing. Pria dan wanita tidur dalam satu kamar. Dao, kamu ngomong apa sih? Wah Nyonya. Kamu terlalu baik. Apapun yang mereka lakukan, kita berdua tidak akan pernah memperhatikannya. Mereka berdua menyelamatkan nyawa kita hari ini. Itu budi yang besar. Aku lebih suka Imperial Preceptor Jinlun dibunuh daripada dibantu oleh binatang-binatang ini. Diam. Kalian berdua pulang. Pergi. Itu dia. Lewat. Kenapa kita berdua bersama? Kita jadi binatang anjing pria dan wanita. Dua bersaudara dari keluarga Wu tidak pernah mengubah sifat itu. Aku malas berdebat dengan mereka sekarang. Ayo tidur Bibi. Lewat. Aku mau tanya sesuatu. Kamu harus jawab dengan jujur. Kamu dan aku tinggal di kuburan. Kamu akan merindukan dunia indah di luar sana. Jika kamu ingin tinggal di makam kuno seumur hidupmu, apakah kamu tidak bosan? Apakah kamu merasa tidak bahagia? Aku bisa tinggal bersama bibiku seumur hidup. Sungguh lebih bahagia daripada para dewa. Tapi di dalam makam hitam yang dingin. Bahkan setelah 10 tahun dan 20 tahun aku masih tidak bosan. Aku tinggal di sana selama 30 tahun dan 40 tahun. Jika aku mengatakan sesuatu dengan santai, tidak pernah bosan. Mudah diucapkan daripada dilakukan. Tapi aku tulus padamu Bibi. Aku benar-benar tidak memikirkannya dengan matang. Bagaimana mungkin aku berbohong padamu dengan santai? Oke. Jika kita bosan, kesal, maka mari kita keluar bersama. Oke Bibi. Sudah larut. Aku harus pergi besok. Mari kita tidur.
untuk menikahi gurumu. Itu akan keterlaluan. Jika kamu melihatnya sekarang dan merasa tidak nyaman, jika tidak menyenangkan mata, kamu bisa memukulku sampai mati. Aku menganggapmu sebagai milikku. Aku lebih baik memukulmu sampai mati dengan juga tidak ingin melihatmu melakukan kesalahan. Ayo kamu. Kakak Jing. Jika kalian berdua menjadi suami istri, mereka semua akan merendahkanmu. Yang Kuo kamu tidak ada harapan. Aku ingin tetap membuka mataku. Lihatlah, bagaimana kamu kehilangan reputasimu. Bagaimana untuk selamanya menjadi bau. Nyonya Kuo tidak berbohong padaku. Di masa depan dia akhirnya akan bosan dan ingin meninggalkan Mulan. Semua orang melihatnya saat itu. Aku tidak bisa memberinya kesenangan menjadi manusia. Aku baik-baik saja dengannya. Aku tidak tahu mengapa orang lain harus merendahkannya. Aku kira aku gadis yang buruk. Aku menyukainya. Tidak masalah mencintainya dan membunuhku. Tapi ini sebenarnya membuatnya tidak bahagia. Kalau begitu lebih baik dia tidak menikahiku. Malam itu di puncak Gunung Zhongnan. Dia menolak untuk setuju. Dia ingin aku menjadi istrinya. Kurasa itu alasannya. Bibi. Bibi. Jaga dirimu baik-baik. Jangan sedih saat mengingatku. Bibi. Yang Kuo, Bagaimana dengan bibiku? biar ku beritahu sesuatu. Apakah kamu melihat bibiku? Tidak, dia sudah pergi. UPS tidak bisa menemukannya. Bibimu punya tangan dan kaki. Kamu bisa berjalan, kamu bisa lari. Tidak heran kalau dia pergi. Mungkin dia sudah mengerti. Dan pergi begitu saja. Kamu bilang padaku, apakah kamu mengatakan sesuatu padanya? Kalau tidak, kenapa dia pergi tanpa alasan? Kamu keterlaluan. Seharusnya aku minta maaf padamu. Tapi malah kamu menyalahkanku. Bibi. Apa yang terjadi? Oh maaf, salah orang. Kenapa dia sendirian? Bagaimana dengan wanita bermargalong? Hei paman. Apakah kamu pernah melihat seseorang yang memakai baju putih? Gadis dengan wajah yang cantik. Tidak pernah melihat. Sepertinya mereka berdua terpisah, Tuan. Dengan kemampuan yang Kuo saja, dia bukanlah tandingan Tuan. Ini kesempatan besar kita. Yang Kuo adalah orang kepercayaanku. Aku akan menyingkirkannya cepat atau lambat. Tapi yang terpenting sekarang adalah menghadapi Huang Rong. Dia tidak memiliki dua orang itu di sampingnya untuk melindunginya. Ini kesempatan terbaik bagi kita. Tuan punya rencana yang bagus. Ayo kita mulai. Kenapa bibiku marah padaku lagi? Kenapa aku membuatnya marah lagi? Tapi bibi sangat menyukainya. Tidak marah padaku. Aku bilang aku akan bosan berada di makam. Dia pasti berpikir aku tidak ingin bersamanya selamanya. Buddha, Jiomei Jinluen, Imperial Preceptor. Bayarkan dia pergi. Kalau tidak kita berdua tidak diterima olehmu. Hanya kalian berdua. Perkataan Nyonya Api. Pergi dengan biksu malang ini. biksu bau kalau kalian kenal. Biarkan aku pergi. Jangan bergerak. Ayahku tidak akan membiarkanmu pergi. Meskipun ilmu bela diri ayahmu kelas dunia. Tapi air jauh tidak bisa memadamkan dahagamu. Nyang Fue, Cepat pergi. Banyak sekali persimpangan. Bagaimana kita pergi? Apa yang kamu lakukan? Imperial Preceptor Jinlun akan segera datang. semakin banyak persimpangan, semakin baik untuk kita. Bagus. Hutan batu ini memang tempat yang baik untuk kita bersembunyi. Kita harus cepat pergi. Dao Xiao, Nyonya. apakah kamu mengerti? Uhu.
Pergi tolong. Oke, ayo pergi. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Mereka melintasi jalan. Arah yang sulit adalah penghalang alami terbaik. Aku tidak berpikir Jinun Goshi menemukan kita begitu cepat. Imperial Preceptor Golden WL itu benar-benar tidak tahu malu mengetahui bahwa guru yang kuat telah pergi. Itu sebabnya dia kembali untuk menangkap kita. Bagaimana dengan Nona Long? Bibiku pergi tanpa pamit. Aku baru saja ingin mencarinya. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu tahu cara memukul anjing dengan tongkat? Aku ingat terakhir kali kamu memukul Huo. Mereka semua menggunakan metode tongkat anjing asli dari geng pengemis. Hanya saja cara kamu memukul anjing hanya gerakan. Itu tidak ada artinya. Jujur saja, Bibiku. Sebenarnya metode tongkat anjing ini diajarkan padaku oleh Senior Hong. Tapi Senior Hong bilang bahwa metode tongkat anjing tidak akan diajarkan ke orang luar. Jadi dia hanya mengajariku gerakannya, tidak mengajariku rumusnya. Apakah kamu pernah melihatnya, Pak Tua? Dia sekarang di mana? Suatu hari aku kebetulan bertemu Senior Hong di puncak Gunung Huashan. Ayah angkatku akan berdiskusi tentang seni bela diri dengannya. Kebetulan, aku belajar set tongkat anjing ini. Tapi sayangnya, Senior Hong dalam pertarungan dengan ayah angkatku, sayangnya meninggal dunia. Kamu bilang Pak Tua itu sudah meninggal. Kakak Jing tahu gurunya Xian sudah meninggal. Pasti sangat sedih. Jika kamu mengumumkan ini ke dunia persilatan saat ini, pasti akan membuat generasi kita lebih sedih. Tidak bisa bersemangat menghadapi musuh asing. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana menghindari guru besar Golden OHL. Guru besar Golden Dragon. Dia akan menemukanku cepat atau lambat. Dan aku punya luka dalam. Di antara kalian, seni bela dirimu yang terkuat. Pemahaman tertinggi. Jadi aku memutuskan. Sekarang mari ikuti rumus dan metode mental drumming. Ajarkan padamu. Bibiku. Akhirnya kamu mau mengajariku kungfu. Fuer, kamu tinggal di sini. Kamu ikut aku. Tongkat kembali ke tanah. Pukul kepalamu secara horizontal dan jangan menoleh. Jadi bagaimana jika anjing melompati tembok? Hei, kenapa aku kembali ke sini lagi? Ratu? Ada APA Fua. Aku dengar ada pertarungan di sana. Mungkinkah guru besar Jinlun mengejarnya? Ayo lihat. Lihat. Nyonya Kuo, kita benar-benar ditakdirkan. Halo lagi. Ibu, ada apa denganmu? Nyonya, kamu dan Dao Xiaowu pergi dulu cepat. Tidak. Ayo kita pergi bersama. Lewati. Sentil jari. Cepat pergi. Ayo kita mulai. Aku tidak bisa lagi. Ibu, bagaimana kabarmu? Non Kuo, tolong bantu Nyonya Kuo duduk sebentar, ayo. Ayo. Nyonya pelan-pelan. Ah gadis. Terima kasih sudah membantu setiap kali. Berhenti bicara terlalu banyak. Yang terpenting sekarang adalah mencari tempat untuk sembuh dengan baik. Fu Mei, cepat kirim Nyonya kembali ke Guyun Villa. Yang Kuo, pulanglah bersama kami. Bantu bibiku kembali. Aku mencari bibiku. Bibi, apa yang kamu cari? Kamu hanya punya setengah nyawa sekarang. Lebih baik kamu kembali bersama kami dan biarkan ayahku menyembuhkanmu. Hidupku tidak mudah mati. Maaf Nona Kuo peduli. Fu Mei tidak menerima cintamu. Jangan memaksa orang. Ya Fu Mei.
Apakah kesehatan istri masih penting? Kita sebaiknya segera pergi. Yang Kuo, apakah kamu benar-benar tidak ikut kami? Nona Kuo, jangan khawatir. Aku akan merawat kakak yang dengan baik. Oh, ayo pergi. Nyonya, ayo. Kakak yang ayo pergi. Kakak yang. Bangun. Kakak yang. Jangan tinggalkan aku. Bibi. Jangan tinggalkan aku. Jangan pergi. Ronald, apakah itu lebih baik? Ibu, kamu baik-baik saja. Ayahmu hampir menyembuhkanku. Kamu terluka parah kali ini. Dia sedang hamil. Kamu harus lebih banyak istirahat. Jangan khawatir, Kakak Jing. Itu guru kekaisaran roda emas benar-benar menyebalkan. Ayah, kamu harus memberinya pelajaran yang baik. Aku marah untuk ibuku. Jika kamu tidak bertindak sembrono keluar dan memberi kesempatan kepada guru kekaisaran roda emas, apakah ibumu akan terluka parah? Sekarang hidup dan mati tidak diketahui. Jika sesuatu terjadi, apa yang harus aku lakukan? Oh benar. Mengapa kamu tidak membawanya kembali? Ibu, dia jelas menolak untuk kembali dengan kita. Apa hubungannya denganku? Membantah. Baiklah, Kakak Jing. Kamu tidak bisa menyalahkan Fok untuk ini. Bukan kamu tidak tahu sifatmu. Aku percaya padanya. Orang yang beruntung memiliki surganya sendiri. Seharusnya tidak apa-apa. Sekarang kita harus mencari cara untuk mendapatkan anak yatim itu kembali. Oh Fuer. Oh Fuer. Kamu sangat terburu-buru memanggil Paman Lu keluar. Apa yang mendesak? Paman Lu, aku memintamu mencari yang selama beberapa hari. Apakah ada kabar? Aku telah mengirim semua murid dari geng pengemis kami, mencari di mana-mana. Tetapi masih belum ada kabar sampai sekarang. Ah? Dikatakan bahwa geng pengemis adalah geng pertama di dunia. Murid di seluruh negeri. Banyak orang tidak bisa menemukan yang Kuo. Tidak berguna. Fuer. Kakek. Kapan kamu kembali? Oh Lu Youfot memberi hormat kepada Tuan Huang Dao. Tidak usah sungkan. Cucuku. Aku telah dimanjakan oleh ibunya sejak kecil. Jangan tersinggung. Bagaimana aku bisa dimanjakan? Bagaimana dengan ayah dan ibumu? Kakek kamu datang tepat pada waktunya. Ibuku terluka. Ibumu terluka. Nah, apa yang dilakukan ayahmu pada bocah bau ini? Hei, hei, hei. Rong Er. Bagaimana menurutmu? Ibu, apa kamu sudah merasa lebih baik? Ya, jauh lebih baik. Ayah mertua. Berkat kekuatan batinmu yang dalam, Rong Er bisa pulih dengan cepat. Ya ayah, kibawaanmu semakin kuat. Oke. Kalian berdua tidak perlu terus memujiku. Aku hanya ingin tahu, siapa yang berani menyakiti putriku yang berharga? Kakek adalah dokter naga. Itu si botak. Oke. Siapa dia? Ternyata Mongolia punya master seperti Jinlun Guoshi. Jika ada kesempatan kakek ingin bertemu dengannya. Untungnya aku dibantu oleh Nona Long saat itu. Kalau tidak, jika kamu dijadikan pemimpin aliansi seni bela diri oleh Jinlun Guoshi itu, seni bela diri Zongyuan kita akan kehilangan muka. Konsekuensinya benar-benar tak terbayangkan. Aku tidak pernah memikirkan itu. Yang Kang akan melahirkan anak yang luar biasa. Sayangnya aku bertindak ekstrim. Semoga dia segera kembali. Agar tidak membuat kesalahan besar. Bodoh kuno. Aku tidak punya benar atau salah. Kakek pikir dia berbeda. Tapi dia ingin menikahi gurunya. Bagaimana? Tidak bisakah seorang murid menikahi gurunya? Ayah mertua. Kakak Jing, Kakak Jing.
Ayah bicara tentang melakukan hal-hal yang tak terduga. Bertindak aneh, kecuali ayahku. Apakah ada orang kedua yang lebih baik darimu? Rong-er. Ucapanmu sepertinya punya arti tertentu. Tidak, Putri. Selamat kepada ayah karena menerima murid yang luar biasa lagi. Bibi, bagaimana kamu tahu bahwa Shigong mengambil murid baik lagi? Saat itu, ketika kita dikepung oleh Master Nasional Naga Emas, seorang gadis menyelamatkan kita dengan jentikan jarinya. Aku mendengar Fuer berkata, gadis itu juga menggunakan kungfu Pulau Persik. Li Mo Chou yang sudah pensiun. Orang yang bisa menggunakan kungfu Pulau Persik, kecuali keturunan ayahku. Siapa lagi? HMPH Rong-er benar-benar pintar. Dia adalah Cheng Ying, murid tertutup yang diterima oleh ayahnya. Oh. Jadi orang itu adalah murid baru kakek? Tidak heran kamu punya skill yang bagus. Apa maksudmu orang itu? Dalam hal senioritas dia adalah adik kelasku. Kamu harus memanggilnya paman. Aku tidak mau lewat. Aku lega bersamanya. Kuo Daxia. Kakek sudah datang. Rasul Lu Guanying bersujud kepada kakeknya. Cheng Yaojin memberi penghormatan kepada Tuan Huang Dao. Tidak perlu sungkan. Bangun-bangun ya. Apa yang terjadi dengan Master Lu? Aku baru saja menerima surat dari Tuan Lu Siang yang merpati pos. Dia bilang pasukan Mongol sudah berkumpul di gerbang kota. Aku khawatir akan segera terjadi pengepungan. Benar jadi. Tuan Lu juga meminta kalian berdua untuk segera kembali ke Xiangyang untuk mempertahankan kota. Tidak perlu basa-basi lagi. Ayo kita pergi sekarang. Master Lu tolong hubungi semua pahlawan. Kita mempertahankan Xiangyang bersama. Jangan khawatir. Itu pasti tugas kita. Rong-er? Aku tidak menyangka ayahku akan kembali dari jauh. Sekarang kita berpisah lagi. Kakek. Apa kakek tidak akan kembali ke Xiangyang bersama kita? Kakek akan mencari paman kecilmu. Selain itu, aku juga ingin bertemu dengan Imperial Preceptor Roda Emas. Baiklah. Aku pergi sekarang. Ayah hati-hati sendiri. Oke. Jadi baik. Kakak senior. Hei hei hei. Kamu sudah bangun. Wah gadis. Kamu lagi. Terima kasih sudah selalu menyelamatkanku. Aku bahkan tidak tahu bagaimana membalasmu. Aku tidak bisa bilang menyelamatkanmu. Kebetulan aku lewat. Lihat biksu Mongolia itu penuh kebencian. Kamu terluka lagi. Terima kasih. Bagaimana hati nuranimu? Khawatirkan nyawamu sendiri untuk menyelamatkan orang lain. Aku bertemu. Sedikit usaha. Tapi apa itu? Bibi Kuo telah membesarkanku. Jika dia dalam bahaya, aku akan melakukan yang terbaik. Hanya saja aku kebetulan bertemu gadis itu. Aku tidak membicarakan Bibi Kuemyu. Maksudku gadis Lu Wushuang. Menantumu. Dia aku memanggilnya menantu karena dia memanggilku. Bodoh, kami hanya bercanda. Tidak serius. Oh benar, gadis Pak Erles. Apa dia baik-baik saja? Apa dia masih aman? Terima kasih sudah memikirkan. Lukanya sudah sembuh. Kamu belum melupakannya. Kamu tidak perlu memanggilku gadis panjang gadis pendek. 2 hari ini, kamu tidak tahu berapa kali kamu memanggilku Bibi. Aku takut sudah terlambat untuk mengubah mulutmu sekarang. Oh sayang, UPS saat aku terluka dan tidak sadarkan diri. Dia pasti mengira dia bibiku. Mungkin ada beberapa kata intim. Bagaimana dengan perjalanan yang lebih sopan? Oh itu buruk. Gadis. Aku tidak melakukan apa-apa padamu kan? Tidak. Beristirahatlah dengan baik. Pergi mencari bibimu dalam 2 hari. Tapi di mana mencarinya? Jangan terlalu khawatir tentang semuanya. Kamu akhirnya akan menemukannya dengan hatimu. Kamu nggak perlu manggil aku cewek tinggi cewek pendek. 2 hari ini, kamu nggak tahu udah berapa kali manggil aku tante. Aku takut udah telat buat ganti panggilan sekarang. Oh enggak.
Pas aku cedera dan gak sadar, dia pasti salah ngira dia tante. Mungkin ada kata-kata mesra. Gimana kalau perjalanannya lebih sopan? Oh itu parah banget. Cewek. Aku gak ngapa-ngapain kamu kan? Enggak. Kamu istirahat yang cukup. 2 hari lagi cari tantemu. Tapi di mana nyarinya? Jangan terlalu khawatir sama semuanya. Kamu pasti bakal nemuin dengan hati. Oke. Yah dia beneran beda sama cewek di sebelahnya. Lu Shuang licik dan lincah. Kuo Fu terlalu sombong dan nekat. Ye Elvian berani dan bebas. Wan Yanping menyedihkan. Kalau tante aku, dingin awalnya. Lalu hidup mati. Cuma cewek ini lembut dan elegan. Harusnya tahu. Hei bergaul sama dia. Semuanya tenang dan damai. Hei cewek, namamu siapa? Jangan tanya-tanya. Istirahat yang tenang. Jangan gila-gilaan. Cedera dalam bakal sembuh cepat sendiri. Aku tahu kamu bahkan gak mau tunjukin wajahmu. Pasti gak mau kasih tahu namamu. Aku jelek. Bukan kayak kamu belum lihat. Aku gak percaya lagi, gak mungkin. Aku pengen kelihatan secantik tantemu. Kenapa aku masih pakai masker? Gimana kamu tahu dia cantik? Oh kamu kenal tante aku. Enggak, aku belum. Aku tebak kamu kangen banget sama dia. Dia orang tercantik di dunia. HMPH. Aku kangen dia. Bukan karena dia wanita tercantik di dunia, tapi dia memperlakukan saya dengan sangat baik. Bahkan jika dia wanita terjelek di dunia, saya akan menikahinya juga. Sepertinya begitu. Dia tidak hanya cantik. Ini akan sangat baik untukmu. Hei, apa yang kamu tulis? Saya sedang belajar menulis. Karena tulisan tangan saya sangat jelek. Tidak mungkin, tulisan tanganmu pasti cantik. Hei, aneh. Bagaimana kamu bisa menebaknya? Karakter tampan sepertimu. Kata-kata yang ditulis pasti sangat tampan. Tulisan saya memalukan. Seperti kamu yang baik. Pakaiannya compang-camping. Saya selalu seperti ini. Saya di mana pakaian saya? Hei, di mana pakaianmu? Oh, Jangan khawatir, saya akan mencucikannya untukmu. Apa yang harus diisi juga sudah terima diisi. kasih. Bibi saya menjahit baju ini untuk saya dengan tangan. Saya tidak boleh kehilangannya. Saya mengerti. Apakah kamu mau makan sesuatu? Saya can kill your dan Tidak, membelanya jangan repot-repot. Tidak masalah. Kamu mau makan apa? Bakcang. Bakcang? Oke. Bakcang paling terkenal di kampung halaman saya. Apakah kamu tahu siapa saya? Ah. Apakah saya mengenalmu? Sebaiknya saya keluar dan membelikanmu bakcang. Oh, istirahatlah. Tuan. Yunhu tidak menyukainya. Dia menulis tentang Tuan. Tuan ini sedang membicarakan saya. Saya tidak pernah mengatakan sepatah kata pun padanya. Dia melihat apa yang harus saya syukuri. Selain itu aku benar-benar kacau. Lelaki macam apa yang bisa disebut gentleman? Tapi bagaimana jika itu tidak berarti aku tidak punya orang lain di sini? Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Haha, aku seorang gentleman. Hum. Gentleman. Lagu yang bagus. Kenapa kamu pakai masker tanpa alasan? Aku bilang kenapa kamu selalu pakai masker. Ternyata pakai masker itu sangat menyenangkan. Apa yang kamu lakukan benar-benar tak terduga. Hahaha, sepupu-sepupu. Aku kembali. Kamu kemana saja? Aku khawatir tentangmu. Kamu tidak tahu aku pergi. Oh, ternyata cewek ini sepupu dari menantu. Hei. Kenapa ada pria datang ke rumah kita? Hei. Siapa dia? Kamu istrinya. Siapa yang kamu bilang dia itu? Apa kamu tidak kenal suamiku?
Bodoh, hahaha. Ah, menantu. Istri bodoh. Hahaha UPS. Sangat senang. Benarkah itu kamu? Ya hahaha. Benarkah itu kamu? Ya kamu sangat tampan. Kamu kemana saja? Kamu tahu aku khawatir tentangmu. Aku tahu. Jangan rekam aku. Ayo kita bicara di dalam. Ayo kita bicara. Kamu kemana saja Meong? Hei. Minum pelan-pelan. Kamu bilang kemana saja selama ini? Sejak kamu tiba-tiba pergi waktu itu, sepupuku membawaku ke sini untuk sembuh dengan tenang. Sebenarnya lukaku sudah sembuh, tapi aku bosan. Langsung keluar dan jalan-jalan aja. Gimana kalau siangnya? Ketemu dua pengemis, bantu Hanako mencuri. Aku dengar mereka bilang kalau kuil Sage besar lagi ngadain konvensi pahlawan. Jadi aku ke Dashengguan buat lihat keramaian. Aku baru aja pergi. Mereka pasti odar pergi sekarang. Aku takut sepupuku ingat. Jadi aku buru-buru balik. Hasilnya hai. Terima kasih atas bantuan sepupumu kali ini. Aku belum nanya nama ceweknya. Cewek apa? Cewek. Kenapa kamu belum tahu namanya? Hei, Hei, mungkin takdir belum datang. sepupu ini salah kamu. Kenapa kamu gak bilang ke aku? Bodoh, namamu Chening. Oke. Hei. Jadi cewek namamu Chening? Terus? Gimana dengan master sepupuku? Dia adalah apoteker utama Pulau Peach Blossom. Hei, aku nggak nyangka ceweknya. Kamu murid pemilik Pulau Peach Blossom di usia muda. Oke, terima kasih sama kamu. Kalau kamu gak jual aku ke rumah bordil, aku gak bakal kenal master orang tuanya. Kamu udah lihat dia? Kamu lupa? Hei, makan. Hei, makan lebih banyak. Oh haha. Ingat. Kamu sepupu menantu, jadi hahaha. Muda dan gak tahu apa-apa, sebenarnya aku nggak ngerti. Kenapa kamu bawa itu? Apa yang aneh dari aku? Jadi kalian berdua pakai topeng? Kenapa nggak dilepas? Hei, Wow, kamu cantik kayak waktu kecil. Oke. saudara sepupu ya? Hei sepupu. Kenapa masih malu-malu? Aneh. Bodoh katamu, kamu sering bersama dukun kuning timur heretik itu. Orang bisa aneh. Ah tidak. Haha menantu. Dan kamu tahu apa? Kamu yang paling cantik di dunia. Sungguh hahaha. Aku akan ambilkan untukmu. Terima kasih itu saja. Santai saja. Cuma lihat-lihat. Wushuang. Oh. Adik kelas. Dia pergi kemana? Aku juga tidak melihatnya. Apa yang harus kita lakukan? Kamu ke sana dan kejar dia. Nona Chen. Suem. Tanganmu baik-baik saja? Ah, tidak apa-apa. Hei, ada baju baru. Untuk siapa? Oh, tunjukkan padaku. Tidak bagus. Sesuatu yang buruk terjadi. Tanganku. Aku melihat kakak senior dan Limo Chou. Li Mochou. Ya untungnya aku baru saja lari. Tapi kurasa mereka akan segera menemukan kita. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Ilmu bela diri Li Mochou sangat hebat. Sayangnya aku sekarang terluka parah. Kita bertiga tidak bisa mengalahkannya. Kalau tidak, ayo kita lari sekarang. Tidak kamu dan kakak yang pergi dulu. Aku akan tinggal dan menghadapinya. Bagaimana bisa begitu? Bagaimana jika Limo Chou melihat kita bersama? ITU juga akan melebak Kinasai Bodoh. Kalau tidak, saudara kalian berdua duluan. Aku yang urus yang lain. Jangan. Kalian berdua yang duluan. Aku ingat sekarang. Guruku adalah gurunya dan juga kakaknya. Menurut aturan sesama guru dan kakak adik. Tidak mungkin dia orang seperti itu. Tidak saudara. Bagaimana bisa aku meninggalkanmu sendirian? Kamu duluan. Tidak saudara. Oke. Berhenti berdebat. Kita bertiga maju mundur bersama ya. Bagaimana kalau ketemu Li Mochou? Kita akan hidup bersama, mati bersama. Oke, ayo lakukan. Ayo, hei. Tapi ilmu bela diri Limo Chou sangat tinggi. Daripada bertarung dengannya di tengah jalan. Lebih baik tetap di sini dan menunggu. Benarkan Nona Chen? Ya bagus. Li Mochou, kami duduk di sini. Menunggumu bersama. Bodoh. Hei.
Aku bohong ke Limo Chou dan bilang, apakah biografi rahasia 5 racun ini direbut oleh murid-murid geng pengemis? Wah, akan buruk kalau dia tahu. Jadi cepat masukkan bukunya. Semua metode detoksifikasi racun dihafal. Lalu dibakar. Oh, oke. Dan kalau kamu tertangkap oleh Limo Chou, kalau dia ingin membunuhmu, berikan saja padanya brokat ini. Hei, kenapa cuma setengah? Oh, jangan banyak tanya. Simpan sekarang. Oh, anggap saja aku minta kamu mengembalikannya padanya. Apa Limo Chou baik-baik saja? Dia mungkin akan berbelas kasihan. Kalau begitu aku pegang tanganmu. Simpan sekarang. Hei, kamu simpan itu. Jangan sampai hilang ya. Kalau begitu cepat tanda tangani aku dan pergi. Aku akan mengantarmu. Oh, benar. Oh. Apa masalahmu? Jangan bilang sepupuku tentang ini. Rahasia 5 racun. Kakyan, Kenapa 5 racun? Hei, apa ada? hahaha. Duduk. Kak yang sebelum fajar. Limo Chou pasti akan menemukan kita. Jika dia menemukanmu, kamu berikan dia kimpa ini. Mungkin akan berguna untukmu. Ingat jangan bilang sepupuku. Bagus. Aku akan pergi dulu. Oke. Hei, apa maksudnya itu? Kenapa mereka masing-masing memberiku setengah? Kenapa kamu minta aku menyerahkannya ke Limo Chou lagi? Kenapa mereka berdua tidak saling kenal? Dan ketika aku takut, apakah ekspresi itu disebut malu? Tampang bodoh, bulan malam ini sangat indah. Sayangnya aku tidak tahu apakah ada kesempatan untuk melihatnya lagi. Tanya apa cinta di dunia ini. Langsung ajarkan hidup dan mati. Catch the hand, drop cup double flare. Berapa kali? Dingin dan panas senang asyik. Perpisahan dalam anggur pahit. Gadis lebih bodoh, Junyuyu. Miles of Stratus. Ribuan gunung salju senja. Kemana bayangan itu pergi? Kalian bertiga masih muda. Bagaimana kalian tahu apa itu cinta? Seperti bermain piano untuk sapi. Dengarkan kata-kata Paman Li, seolah-olah dia sangat paham tentang hubungan antara pria dan wanita. Aku tidak di sini untuk mengajarmu cara jatuh cinta. Dasar jalang serahkan rahasia 5 racun. Sudah kubilangkan, buku rahasia 5 racun sudah direbut oleh murid-murid geng pengemis. Kalau mau, minta saja pada mereka. Mau bohongi aku lagi. Kalau tidak diserahkan hari ini, aku akan membunuhmu. HMPH. Pemimpin geng Huang dan pemimpin geng Lu dari geng pengemis. Mereka semua orang yang jujur, masa bisa mengintip buku jahatmu. Dan mereka sudah mengeluarkan perintah. Beberapa murid geng pengemis dilarang mengintip buku ini. Sebenarnya buku ini ada padaku ambil. Kau beruntung. Terus. Hei, sapu tangan rusak ini punyamu juga kan? Apa gunanya masa lalu? Guru, aku bekerja sendiri. Tolong bebaskan mereka semua. Hak apa kau meminta padaku? Aku ingin kalian bertiga mati di sini hari ini. Kualifikasi apa kau jadi guru? Matilah untukmu juga. Kalau tidak memberi kau akan mati. Tapi sejak dulu kala tidak ada yang mati. Bagaimana bisa kau sebaik aku? Aku punya satu di kiri, peluk satu di kanan. Kami bertiga ngobrol dan tertawa di jalan Huangkuan. Tidak tahu betapa bahagianya. Kau kok seperti wanita. Tidak ada pria yang mau kau mati sendirian. Bagus katamu, kita hidup dan mati bersama. Mati tanpa penyesalan. Benar-benar mati tanpa penyesalan. Tapi mana ada hal semurah itu di dunia ini. Aku akan membuat kalian bertiga mati dengan hati hancur hari ini. Tante Dudu akan mengirimimu bunga hei. Gadis bodoh. Aha.
Aku makan 1 bungkus dan dapat 1 bungkus lagi. Hahaha, hati-hati. Hahaha. Ahahaha. Pyuko wanita jahat ini. Hahaha. Li Mochou, kamu sudah banyak berbuat jahat. Hari ini aku apoteker Huang akan berbuat benar demi langit. Hahaha. Kenapa kamu tertawa? Ternyata 100 kata tidak sebanding dengan 1 tindakan. Jadi ini apoteker Huang yang terkenal. Orang yang begitu hina. Li Mochou, jangan hina guruku. Apa aku salah? Kamu menindas yang lemah dengan jumlahmu. 5 lawan 1. Jika Tuan Huang Dao tidak takut diajak orang-orang di dunia persilatan, maka bunuhlah. Li Mochou. Berani sekali kamu bicara sembarangan. Aku yang Kuo akan menemanimu 1 lawan 1 hari ini. Kita berdua sendiri. Aku lihat apa yang kamu katakan. Lucu sekali kamu bertarung bergantian. Memanfaatkan situasi berbahaya. Apakah itu dilakukan oleh seorang pria sejati? Li Mochou, berhenti bicara omong kosong. Pergi dari sini sekarang. Guru minum teh. Guru, kenapa kamu di sini? Aku dengar dari Rong Er bahwa di konvensi pahlawan ada seorang guru kekaisaran roda emas. Ilmu silatnya sangat hebat, hampir mengalahkan para pahlawan dari dataran tengah. Jadi aku berharap ada kesempatan untuk bertemu dengannya. Tidak menyangka di tengah jalan bertemu dengan setan wanita Li Mochou. Aku tahu pasti ada sesuatu yang akan terjadi. Jadi aku datang untuk melihat. Hei, Tuan Huang Dao, terima kasih sudah datang tepat waktu. Kalau tidak, aku dan sepupuku serta si bodoh itu akan mati dengan menyedihkan. Bodoh aku yang Kuo untuk menemui Tuan Huang Dao. Hei. Yang Kuo. Ternyata di konvensi pahlawan orang yang mengalahkan para pahlawan dan menyelamatkan putri dan cucu perempuanku 3 kali 4 kali adalah kamu. Bagus, benar-benar pahlawan dari seorang pemuda. Guru, dia adalah orang yang pernah kamu lihat. Hahaha. Hahaha. Nasib yang langka. Bibi kecil, banyak jangkrik di luar. Main dengan aku? Bibi. Ayo temui kakak Yang. Dia anak perempuan bodoh muridku. Gadis bodoh. Sejak kecil. Bodoh. Berapapun usaha yang kulakukan, aku ingin dia membaca beberapa kata lagi. Belajar seni bela diri dangkalnya. Tapi tidak bisa dilakukan. Jadi selama lebih dari 1 dekade orang miskin telah berjuang. Menciptakan 3 teknik telapak tangan untuknya berlatih keras. Aku tidak menyangka dia bisa mengalahkan Li Mochou. Hei. Itu karena seni bela diri Lord Huang Dao. Sungguh tak terduga. Hahaha. Bibi bodoh senang bertemu denganmu. Hei. Ah, hantu? Hantu harimau. Aku tidak menyakitimu. Ah, tulang tidak menyakitimu. Mereka mencari mereka sigu. Hantu? Yang Kuo, jangan tersinggung. Karena kamu terlihat persis seperti ayahmu. Dan si bodoh telah melihat ayahmu lagi. Gadis bodoh. Jangan takut, gadis bodoh. Siapa yang membunuh ayahku? Tolong beritahu aku. Ayahku. Kakak yang omong kosong. Duduklah.
Yang Kuo, kamu terluka parah. Guru, tolong selamatkan dia. Bodoh. Yang Kuo, apakah kamu sudah sadar? Terima kasih Tuan Huang Dao telah menyelamatkan nyawaku. Orang tua itu tidak terpengaruh oleh ini. Tahukah kamu, apa yang orang-orang di dunia persilatan sebut orang tua itu? Menyebutmu pemilik Pulau Bunga Persik. Ok. Lalu, Si sesat timur. ku dengar ilmu bela dirimu lumayan. Hatinya juga panas. Tidak apa-apa bertindak jahat. Aku juga dengar kamu ingin menikahi gurumu. Benarkan? Dunia tidak akan membiarkanku menikahinya. Tapi aku yang Kuo akan berusaha mati-matian. Aku juga ingin menikahi bibiku. Hahaha. Mengapa kamu tertawa? Kukira namamu si sesat timur. Tentu saja tidak seperti orang lain. Tidak kusangka kamu tidak berbeda dengan orang biasa. Bagus katamu pasti, aku telah menyinggungnya dengan berkata begitu. Tapi mengapa dia tidak menunjukkan kemarahan sama sekali? Yang Kuo, ku dengar kamu melawan sekte Kuan Shen dan memukul guru. Itu jahat. Mengapa kamu tidak keluar lagi dari sekte makam kuno? Jadikan aku sebagai gurumu. Bagaimana? Mengapa aku harus menjadikanmu sebagai guruku? Kamu tidak mengakui Xiaolongnu sebagai gurumu dulu, lalu menikahinya lagi. Itu bisa dibenarkan. Baik, caramu bagus. Tapi tidak cerdik. Semua orang bilang tidak boleh menikahi guru. Siapa yang membuat aturan itu? Aku menyukai bibiku adalah urusanku sendiri. Ada urusan apa mereka? Aku akan menyukai bibiku. Apa yang bisa mereka lakukan padaku? Oke. Si sesat tua Huangku paling membenci tata krama duniawi seumur hidupku. Berbuat dan berbicara selalu menyimpang. Jadi dunia persilatan memberiku gelar si sesat timur. Tapi menurutmu begitu, dan kamu lebih baik dariku. Aku ingin kamu mewarisi jubahku. Biarkan dunia tahu, setelah si sesat tua Huang, ada lagi yang si sesat kecil. Tapi kamu menolak menjadi muridku. Kalau begitu tidak ada jalan lain. Hei. Sebetulnya kalau kamu ingin mewariskan nama Eastern Heretic, aku tidak harus menjadikanmu guruku. Kalau kamu tidak keberatan dengan usiaku yang masih muda, dan ilmu bela diriku yang masih dangkal, kita bisa saja berteman. Kalau memang tidak bisa, jadi saudara angkat. Jadi teman. Saudara angkat. Kamu begitu besar dan kecil. Tapi itu menunjukkan sifatku. Kak yang kita langsung akrab begitu bertemu. Seperti kata pepatah minum 1000 gelas masih kurang. Lebih dari setengah kata. Mari kita minum malam ini. Jangan sampai mabuk. Oke, ayo kita pergi haha. Orang sudah tua dan berbeda. Bunga tidak minum air mata di baju. Sekarang aku ingin menutup pintu dan tidur. Sebuah bunga plum membuat salju beterbangan. Orang tua tidak lagi senang dengan anak muda. Lelah minum dan meniup. Badai senja. Sisa suara di luar gedung. Si penggembala sapi sudah tua. Tidak peduli bunga persik masih tersenyum. Angin timur Wanli. Gunung dan sungai negara bersinar merah. Air mata pahlawan. Air mata tua mendorong kebencian. Matahari terbenam ke barat, dan air pasang kembali. Murid berterima kasih pada guru. Ying Er.
Apa yang membuatmu berkata begitu? Kak Yang jatuh cinta pada gurunya, tapi tidak pernah dipahami dunia. Murid melihatnya, sakit di hati. Tidak ada cara untuk membantu. Sekarang guru kamu bisa melepaskan ide-ide itu, memenuhinya. Murid senang. Hanya ada satu guru di dunia ini yang tidak menghormati tata krama seperti ini. Yang mulia yang mulai dari hati. Untuk memberikan sedikit kenyamanan pada hati yang hancur. Murid berterima kasih pada guru untuk Kak Yang. Ying Er, kamu salah. Menurutmu jadi guru itu tidak terhormat? Sebenarnya itu hanya di permukaan. Guru juga dirugikan oleh etiket. Apakah di kehidupan selanjutnya akan menyesal? Bahkan dengan nama Eastern Heretics. Tidak ada Eastern Heretics. Dibandingkan dengan Kak Yang, malu. Alasan saya mendukungnya hari ini, hanya mendukung diri saya yang dulu. Sayang sekali, dulu saya tidak punya keberanian untuk melakukannya. Kenapa? Tahukah kamu pernah punya kakak senior bernama Mei Chaofeng. Dengar si gadis bodoh sesekali. Tapi saya tidak pernah mendengar guru saya menyebutkannya. Bukan tidak menyebutkannya, takut menyebutkannya. Ketika menyebutkan rasa sakit patah hati bendungan pecah. Oke. Beberapa teguk anggur malam ini, berbicaralah, bicara denganmu. Anggap saja sebagai presiden. Itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Saya sedang menjalankan tugas. Penduduk di sana akan menyingkirkan seekor serigala. Gadis besar. Dari mana serigala itu datang? Di sana. Ayo kita ke sana. Ayo bunuh dia. Pukul sampai mati. Bunuh dia. Bunuh dia. Aduh, hentikan. Tahan. Terima kasih telah menangkap iblis ini. Silicon Sarakin Capita Kami, untuk dibawa pergi. Apa yang akan kalian lakukan padanya? Dia dibesarkan oleh serigala, memakan banyak ternak kami. Kami akan membunuhnya ya. Berburu. Karena dia dibesarkan oleh serigala, tentu saja tidak mengerti manusia. Membunuhnya tidak akan membantu. Lebih baik serahkan dia padaku untuk dijinakkan. Mungkin lebih berguna. Karena sang pahlawan ingin membawanya pergi, tidak ada yang bisa kita lakukan. Tapi orang yang dibesarkan oleh binatang buas, seperti itu, tidak punya rasa kemanusiaan. Tolong jangan kehilangan suami, dan kehilangan pasukanmu. Silakan membuat masalah untuk dirimu sendiri. Ya hahaha. Saya suka membuat masalah untuk diri sendiri. Maukah kamu kembali bersamaku? Diam berarti setuju. Saya ingin menjadikanmu sebagai murid. Melatihmu dengan baik. Jangan mengecewakanku.
Mei Ruohua. Namamu Mei Ruohua. Itu bukan nama yang bagus. Tidak cocok untukmu. Sebut saja Mei Chaofeng. Karakter yang keras kepala. Sudah larut. Waktunya istirahat. Oke. Ini Mei. Plum dari bunga plum. Juga nama belakangmu. Mei. Oke. Baca dengan baik. Guru memberimu sepotong kue. Uhuh. Saya telah terobsesi dengan seni bela diri sepanjang hidup saya. Tidak pernah memikirkan pria atau wanita. Tapi saya tidak tahu kenapa. Tapi saya merasakan hal yang sama tentangnya. Saya tidak terlalu menyukai perasaan ini. Tapi saya tidak bisa menahan diri. Guru. Kakak senior, apa yang kamu lihat? Apa maksudmu? Oh, ini tulisan Ouyang Xiu. Saya ingat buku itu mengatakan, Ouyang Xiu jatuh cinta pada keponakannya. Tapi tidak bisa mengatakannya. Hei, apakah ini catatan guru? Mungkinkah guru dia memperlakukanmu? Maaf, Tuan Guru, Tuan Guru. aku masih punya PR yang harus diselesaikan. Aku mau mengerjakan PR dulu. Tuan Guru. Oke. Berantakan sisir lagi. Oke, Ayo pergi. Chao Feng. Kamu tahun ini 18 tahun ya? Ya, Gaotang Mingjing sedih rambut putih. Lihat salju dalam kegelapan. Lihat kalian anak-anak muda. Rambut putih di kepala Tuan Guru tumbuh satu persatu. cabut. Tuan Guru Wencai ilmu bela diri. Sekali seumur hidup, itu bulu di langit. Kamu benar-benar tahu cara bercanda. Buat Tuan Guru senang. Tapi tidak banyak hari bahagia seperti hari ini. Seberapa tinggi pun ilmu bela diri Tuan Guru, pada akhirnya akan menua. Kamu tumbuh besar hari demi hari. Pada akhirnya akan meninggalkan Tuan Guru. Super Wind tidak akan tumbuh besar.
Ikut Tuan Guru belajar ilmu bela diri, menemani Tuan Guru seumur hidup. Bocah bodoh. Perkataan Ouyang Xiu bagus. Aku ingin bertanya padamu sebelum melompat. Apa yang bisa ditinggalkan di dunia untuk musim semi? Bahkan jika masa muda bisa bertahan. Bunga tak berperasaan untuk kekasih. Biarkan bunga-bunga jatuh. Sejak zaman dahulu kapan kecantikan bisa mendapatkan yang baru? Kamu akan tumbuh besar. Super Peak. Seberapa kuat pun tenaga dalam kita? Tidak bisa melawan Tuhan. Tuhan ingin kita menua. Berlatih keterampilan apapun tidak ada gunanya. Tuan Guru memiliki ilmu bela diri yang tinggi. Chao Feng mengikutimu. Aku akan melayanimu seumur hidup. 100 tahun. 200 tahun. Oh, terima kasih banyak. Andai saja kamu punya hati seperti itu. Emas yang patah musim semi harus dihargai. Jarang tahu bahwa permukaan bunga tidak terlalu merah. Sampai jumpa saat sadar. Ribuan artikel mengikuti angin tanpa air mengalir. Master angin super. Tidak dengan air, tidak dengan angin. Hanya belajar jentik jari. Hahaha, kamu benar-benar membujuk. Master mulai besok. Aku akan mengajarkanmu seni bela diri dasar dari seni jentik jari supernatural. Ah, terima kasih, Master. Master, Adik junior, kenapa kamu di sini? Master ada apa? Bukan karena kamu. Aku? Master pergi keluar untuk bertemu orang dan mendiskusikan pedang. Tapi orang-orang di dunia persilatan bilang Master ingin menikahi murid perempuan. Kamu menyebarkan rumor seperti ini, berhenti bicara. Kakak jangan dengarkan dia. Semua kalian keluar. Master dan kakak. Kakak senior dan Master menyuruh mereka keluar. Kamu dengar itu? Master tidak masalah apa yang orang lain katakan. Kita hanya perlu bahagia. Kamu bicara omong kosong apa? Bahkan kamu sangat merindukanku. Master? Apakah kamu benar-benar tidak bahagia? Siapa? Apakah kamu bilang Yao Shihuang ingin menikahi muridmu? Itu hanya rumor. Kamu berani menyebarkan rumor sialan. Hey, back one goring. Apa lagi yang datang? Tidak bisakah aku menikahi murid jika aku meminta mastermu? Tentu saja tidak. Ini hubungan manusia kan? Ya benar. Pergi ke hubunganmu. Sudah cukup. Master? Ya? Apa yang kamu lakukan? Master? Aku tidak ingin orang-orang ini menyebarkan rumor. Aku tidak ingin Master sedih. Tapi kamu melakukannya dengan salah. Dan kamu tahu apa? Salah?
Apa yang salah yang aku lakukan? Membunuh begitu banyak orang? Atau jatuh cinta pada majikanmu? Jika majikan menganggap aku salah, maka bunuh aku. Jika majikan tidak menyelamatkanku sejak awal, aku sudah mati. Aku mati saat itu. Aku tidak tahu apa-apa. Tidak mengerti. Apa itu cinta?